خلينا نقول تفاهم الأسرة خلينا نقول الآسيوية بالنسبة للتعديلات اللي قمناها. In this room or outside of this room, who still think potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. En dan was het aan het eind van het seizoen, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar voor mij was het dit seizoen natuurlijk eerst zo fit mogelijk worden en gewoon zo fit mogelijk blijven. Ja, als je dit soort doet. Ayahnya sudah dihubungi PSSI, Miliano Jonathans beri kabar baik untuk fans timnas Indonesia. Vậy thì danh sách mà huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa mới công bố, ông sẽ không cần đắn đo xem mình sẽ phải sử dụng bao nhiêu cầu thủ Indo thiểu nữa, mà có số đó còn tràn sang danh sách dự bị. Còn với đội tuyển Việt Nam, khi nào Xuân Son Quang Vinh lên tuyển đang là dấu hỏi chấm to đùng. Media Vietnam pesimis negaranya kalahkan timnas Indonesia. Tim Garuda sangat kuat. Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral, karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Ayahnya sudah dihubungi PSSI, Miliano Jonathans beri kabar baik untuk fans timnas Indonesia. Pemain milik klub asal Belanda Vitesse Arnhem, yakni Miliano Jonathans, memberikan kabar baik soal kemungkinan gabung timnas Indonesia.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini nama Miliano menjadi topik pembahasan di dunia sepak bola tanah air. Hal itu dikarenakan penampilan gaharnya bersama VTSC di musim ini. Pada musim ini, Miliano selalu tampil dengan tim asal kota Arnhem tersebut. Sejauh ini dirinya sudah tampil dalam 10 laga terakhir. Dari 10 laga tersebut, ia sukses menjaringkan 6 gol dan 2 assist. Usut punya usut, pemain berusia 20 tahun itu ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Darah keturunan Indonesia itu datang dari sang ayah yang memiliki keluarga di tanah air. Menurut kabar yang beredar, dirinya memiliki keluarga yang berada di Depok, Jawa Barat. Hal itu membuat dirinya memiliki kans yang cukup besar untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Terkait hal itu, Miliano mengaku bahwa dirinya sudah sempat dihubungi oleh pelatih kepala skuad Garuda, yakni Shin Tae-yong. Namun, dirinya meminta sang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bersabar menanti dirinya. Pasalnya, Miliano memiliki target khusus pada musim ini. Ia ingin fokus mengembalikan kebugarannya seperti sedia kala. Sebab, pada musim lalu dirinya mengalami cedera yang cukup parah. Miliano menderita cedera anterior cruciate ligament, ACL-TR, atau ada robekan pada bagian ligamennya. Cedera parah itu membuatnya harus beristirahat selama 7 bulan. Oleh sebab itu, dirinya masih membutuhkan waktu sebelum memikirkan soal timnas Indonesia. Di lain sisi, ia mengaku bahwa sang ayah juga sudah dihubungi perihal ini. Melansir dari laman Instagram Transfermarkt.id, sang ayah sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Miliano juga memberikan kabar baik terkait pembicaraan ayahnya dengan PSSI. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif. Artinya, kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda sangat besar di masa yang akan datang. Ayah saya telah dihubungi oleh PSSI, kata Miliano, dikutip superbowl.id dari Instagram Transfermarkt.id. Walaupun saya masih fokus pemulihan, tapi saya bisa katakan bahwa pembicaraannya cukup positif. Media Vietnam pesimis negaranya kalahkan timnas Indonesia, tim Garuda sangat kuat. Media Vietnam tampak khawatir hingga menyoroti kekuatan mengerikan skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Piala AFF 2024 rencananya akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa tim yang akan diturunkan adalah timnas Indonesia U22. Tim ini juga diproyeksikan tampil di SEA Games 2025. Meski demikian, pihak PSSI mungkin bisa saja berubah pikiran dalam menurunkan skuad yang bermain abroad, terlebih gengsi yang cukup tinggi di turnamen Asia Tenggara, Piala AFF 2024. Di sisi lain, tahu timnas Vietnam bakal berhadapan lagi dengan timnas Indonesia. Media Vietnam memberikan ulasan tentang kekuatan dari tim Garuda. Menurut media Vietnam, beberapa bintang top asuhan Shin Tae-yong diperkirakan akan diturunkan untuk menghadapi Vietnam di Piala AFF 2024. Di mana hal ini akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan tim Vietnam. Bintang top Indonesia diperkirakan akan menghadapi Vietnam di Piala AFF, yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan Vietnam, tulis media Vietnam, Soha VN. Menurut informasi, kiper naturalisasi yang bermain di MLS Major League Soccer, Martin Paes diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Pada 20 Oktober, FC Dallas, klub yang dibela oleh Martin Paes melakoni laga final di MLS 2024 menyambut Sporting Kansas City Club. Pada laga ini, FC Dallas menang 2-0, namun sayang Martin Paes tidak dapat bermain karena mengalami sedikit masalah pada pergelangan tangannya. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian, Martin Paes bisa beristirahat pada akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Pasalnya MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025.
Sejatinya, Martin Paes maupun timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, kiper berusia 26 tahun ini akan bergabung dengan timnas untuk mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu hal yang pasti, Martin Paes tidak akan terikat dengan klub induknya dalam waktu dekat. Berkat itu, kiper naturalisasi ini diharapkan bisa memperkuat tim Indonesia saat berlaga di Piala AFF, mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jelas media Vietnam. Baru-baru ini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir membenarkan informasi penting bahwa PSSI hanya akan mengirimkan timnas Indonesia U22 untuk mengikuti Piala AFF 2024. Namun, PSSI diperkirakan akan berubah dengan mendatangkan beberapa pemain kunci di timnas. Mengikuti Piala AFF yang mana wajah yang hampir pasti hadir adalah Martin Paes. Informasi terkini, selain Martin Paes, sejumlah pemain lain yang bermain di luar negeri juga sedang berlibur dan diperkirakan juga akan diperkuat seperti Asnawi Mangkualam, Port FC, Liga Thailand, dan Jordi Amat, JDT, Liga Malaysia, hingga bersaing di Piala AFF. Dengan demikian, Indonesia tidak akan sekadar menggunakan timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Vietnam. Tim Garuda masih sangat kuat dengan beberapa pemain bagus di timnas senior. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang SIK dan timnya jika ingin bersaing dengan lawannya di turnamen penting mendatang, tulis keterangan media Vietnam.